Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratul Aini Nimatullah, NIM D 2018-1054 dari kelas KPI U2. Di sini saya akan berbicara tentang stratifikasi sosial. Oke, nah sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang stratifikasi sosial, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh. Nah, mari kita lihat untuk materinya terlebih dahulu. Oke, di sini. Stratifikasi sosial terdiri dari dua kata, yaitu stratifikasi dan sosial. Secara bahasa, stratifikasi berasal dari kata stratification atau dari stratum. Jamaknya yaitu strata yang berarti lapisan. Jadi, stratifikasi sosial adalah lapisan, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Oke, nah perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang rendah. Oke, seperti itu. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, di dalam setiap masyarakat, dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Nah, sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa keyakinan, ilmu pengetahuan, status haji, atau status darah biru, atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang nilai ekonomis. Nah, di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan hewan ternak seringkali dianggap jauh lebih berharga daripada akademis. Misalnya, nah, sementara itu di lingkungan masyarakat kota yang modern yang terjadi seringkali sebaliknya. Nah, oke. Nah, menurut Pitrim Sorikin, mengemukakan bahwa mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak akan menduduki lapisan atas. Sebaliknya, mereka yang memiliki barang dan jumlah sedikit atau bahwa tidak memiliki sama sekali akan dipandang mempunyai kedudukan yang rendah. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bentuk-bentuk lapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat itu apa saja. Nah, di sini diklasifikasikan ke dalam 3 macam, yaitu pertama, kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis. Yang kedua, kelas yang didasarkan pada faktor politik. Yang ketiga, kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga bentuk tersebut biasanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya, mereka yang termasuk lapisan tertentu atas dasar politik biasanya menduduki lapisan tertentu pula dalam lapisan atas dasar ekonomi. Oke, oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu bersifat kumulatif atau kendati tidak semua demikian. Karena hal itu sangat bergantung pada sistem nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nah, oke, dari situ saya telah melakukan beberapa riset untuk melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Sujono Sukanto bahwa setiap masyarakat itu memiliki sesuatu yang dihargai, betul sekali. Nah, menurut beliau bahwa di lingkungan masyarakat pedesaan seperti tanah sewa, hewan ternak, itu seringkali dianggap jauh lebih berharga daripada akademis. Oke, tetapi berbeda di desa yang saya lihat ini, yaitu tepatnya di desa Ajung namanya. Oke, di desa tersebut orang-orangnya itu lebih mementingkan akademis. Oke. Di mana anak-anak orang tua yang memiliki anak yang bersekolah dari lulus dari SD, SMP, SMA hingga kuliah itu merupakan suatu kebanggaan. Lalu di sisi lain seperti harta benda, hewan ternak itu memang berharga sekali. Nah, tetapi yang paling mereka merasa bangga itu ketika anaknya itu bisa sekolah sampai sekolah tinggi. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat dibanggakan dan diharapkan. Jadi, itu tadi penjelasan dari saya tentang
penelitian atau riset kecil saya akhiri. Apabila terdapat kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.